alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jundi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah rahimakumullah, para ikhwan, dan akhwat muslimin dan muslimat, para pencinta Radio Silaturahim dan pemirsa TV Rasil yang berbahagia. Tentu saja lebih dahulu kita ucapkan alhamdulillah karena curahan nikmat terus mengalir kepada kita, dan termasuk sore hari ini kita masih diberikan peluang dan kesempatan untuk bisa mengisi waktu-waktu dengan ibadah dan pengamalan yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini saya ingin kembali melanjutkan kajian kita dari buku indahnya Hidup Berakidah. Bagaimana mengaplikasikan akidah dalam kehidupan yang melahirkan sosok pribadi yang indah, pribadi yang bisa memaknai waktu dan langkah-langkah hidup ini yang berkualitas. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa Islam adalah bukan agama yang hanya mengatur ritual semata-mata, tapi Islam sebuah sistem yang mengatur seluruh aspek hidup. Bahkan disebut sebagai sibghah Allah, celupan Allah yang mencelup jiwa kita, mempengaruhi pola pikir kita, dan memberikan motivasi dan orientasi langkah hidup kita. Pekan yang lalu saya telah menyampaikan tentang asasul Islam, yang merupakan asas pokok, yaitu akidah yang harus kita miliki, harus kita perkuat sebagai landasan atau pondasi dibangunnya konstruksi keimanan kita yang aplikasinya dalam wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian yang saya sudah tulis dalam sebuah buku, di sini pada halaman 23 tertera, secara bahasa ibadah berarti taat. Tentu yang dimaksud taat di sini taat kepada Sang Pencipta, yaitu kepada Allah, tunduk, patuh, dan juga bisa berarti doa. Menurut ulama tauhid, ibadah diartikan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan merendahkan diri serta merundukkan jiwa setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ifradul ma'bud bil ibadah ma'al i'tiqadi wahdatihi dzatan wa sifatan wa af'alan. Jadi mengesahkan kepada zat yang disembah dengan satu etikat, dengan satu keyakinan, dengan satu keimanan tentang esanya Allah pada zat, sifat, dan af'alnya. Dikaitkan dengan ibadah kita kepada Allah, artinya kita sebagai hamba yang sadar bahwa kita memang diciptakan oleh Allah sebagai manusia, makhluk yang diistimewakan oleh Allah SWT, diciptakan dengan anatomi fisik seindah-indah ciptaan, dilengkapi dengan panca indera yang letaknya simetris dan indah, diberikan kecerdasan, diberikan hati nurani, dan seterusnya. Diistimewakan yang luar biasa, padahal kita belum berbuat apa-apa.
Biasanya orang yang dimuliakan itu karena jasa, karena keutamaan. Tapi manusia diciptakan belum berbuat apa-apa, memang sudah diciptakan seindah-indah ciptaan dan istimewa. Nikmat Allah. Nikmat yang dianugerahkan Allah kepada makhluk yang namanya Bani Adam atau manusia. Padahal kita ini diciptakan dari barang hina. Ditoler payu, Mbak. Dijual tidak laku. Tapi menjadi makhluk yang istimewa, luar biasa. Diberi kecerdasan. Saya berkali-kali mengingatkan pada diri saya betapa kita memang harus bersyukur. Kita memang tidak diciptakan kaki sekuat kaki kuda. Tapi dengan kecerdasan kita mampu menciptakan alat transportasi yang kecepatannya melampaui kecepatan kuda. Tidak diberikan sirip, tetapi bisa mampu mengarungi samudra. Bahkan tidak diberikan sayap, bisa terbang setinggi-tingginya, menjadikan lewat udara sehingga benua di mana-mana itu rasanya menjadi dekat. Lewat burung besi ya Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Apalagi di era informasi dan komunikasi sekarang. Pandangan mata kita terbatas, tapi ternyata dengan penemuan komunikasi, penemuan gadget, macam-macam yang kita nikmati hari ini, kita mampu melihat belahan dunia. Kita di timur bisa melihat belahan dunia, apa yang terjadi di belahan dunia barat, di utara, di selatan, di seluruh negeri. Seolah-olah dunia itu di depan kita. Dan kita bisa berkomunikasi kapan saja. Maka kalau sekarang banyak orang tertawa sendiri sambil jalan, cengengesan sendiri, marah-marah sendiri. Masuk got sendiri. Masuk got sendiri. Kadang-kadang sambil nyetir lupa dia. Ibu-ibu sampai masakannya pada hangus karena sedang berkomunikasi entah. Padahal orang yang diajak komunikasi tidak kelihatan. Lah kalau tahun 70-an atau 60-an dulu ya kayak wong edan ya guyu dhewe, cengar-cengir sendiri, marah-marah sendiri. Tapi itu menjadi realita, menjadi kenyataan. Inilah manusia. Bahkan diberikan wewenang, diciptakan manusia dan dipercaya Allah sebagai khalifatullah fil ard. Kepercayaan Allah di muka bumi. Kepercayaan ini untuk apa? Untuk menciptakan kedamaian, keharmonisan, kemakmuran, kehidupan yang harmonis, tentram, damai, menciptakan kemakmuran dunia ini. Tapi sayang, kecerdasan itu kadang tertutup oleh keinginan, dorongan syahwat yang bergelora. Sehingga banyak orang pinter, keblinger. Banyak orang yang intelektual, tapi kemudian tidak jelas langkahnya, bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang cocok dengan syahwat dan hawa nafsu. Ini lebih berbahaya. Maka jelas yang menjadi dunia ini menjadi tidak tentram juga manusia. Menjadi goro-goro dalam kehidupan ini juga manusia. Bahkan yang merusak alam ini di darat dan di laut juga oleh manusia. Kecil wujudnya, tapi Masya Allah akibatnya. Karena manusia yang berintelektual, kecerdasan yang tinggi, kecerdasan intelektual, namun kecerdasannya dikalahkan oleh gejolak syahwat. Walaupun Allah sendiri sudah memberikan benteng sebenarnya, disebut dengan hati nurani. Kalau saja kita setiap akan melangkah itu mau berbuat, mau mendengar hati, suara hati kita. Hati nurani kita sejenak kita merenung, kita endapkan dulu pemikiran. Saya kira mungkin tidak ada orang yang melakukan kejahatan itu. Tapi ternyata lagi-lagi hati nurani pun tertutup oleh gejolak nafsu. Jadi dahsyat sekali nafsu manusia itu ya. Bisa mengalahkan, menutup kecerdasan manusia, bisa menutup akal pikiran orang yang berakal sekalipun, dan bisa menutup hati nurani. Maka kadang kita dengar sumpah serapah pada orang yang tidak genah gitu, kalimatnya dasar tuh orang nggak punya hati. Jadi betul banyak orang yang kehilangan hati nurani. Ini berbahaya. Namun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mempercayakan
sepenuhnya manusia yang telah dipercaya sebagai khalifatullah di muka bumi dengan kecerdasan akal dan hati nurani saja, maka Allah turunkan wahyunya, yaitu agama. Nah, di sini yang urgensinya di sini. Betapa pentingnya agama dalam kehidupan ini. Karena hari ini membuktikan bahwa kecerdasan manusia saja tidak mampu mengatasi gejolak nafsu. Buktinya hari ini kita lihat dunia rusak oleh orang-orang pintar, bukan orang bodoh. Orang bodoh jadi orang penjahat ya paling terbatas menurut kemampuan otot kaki dan tangannya. Jadi maling ya maling ayam, maling kambing di kampung, maling motor, konangan digebukin massa. Tapi kalau orang cerdas, orang pintar, dunia rusak. Dia mampu merekayasa, merencanakan segala sesuatu, dikemas dengan kemasan yang kelihatan humanisme, kemanusiaan, sosial, kedamaian, tapi praktiknya sebenarnya dia menciptakan sesuatu untuk kepuasan dirinya. Maka jika manusia itu lepas dari kontrol wahyu ilahi, artinya apa? Yang dominan dalam pikirannya adalah hal-hal yang bersifat materi, material semata-mata, materialistik atau penganut materialisme. Makin tebal dominasi materi, materialisme, maka akan semakin menipis hal-hal yang bersifat spiritual. Hal-hal yang bersifat ruhi, misalnya soal bicara kedamaian, kebenaran, kasih sayang, keutamaan, kemuliaan, itu hampir-hampir miris, hilang. Karena yang dia pikirkan hal-hal yang bersifat fisik materi. Apa? Uang, perut kenyang, pikiran senang, populer di mana-mana, terkenal, dia bisa hura-hura, bisa senang-senang. Maka dari pemikiran materialisme, kalau itu dominan dalam pikiran seseorang, akan semakin menipis hal-hal yang bersifat ruhi. Nah, tertutupnya hati nurani, tidak mampunya akal pikiran kita menembus teka-teki hidup ini. Dan orang seperti ini akan berpikir secara pragmatis. Hidup itu ya untung, hidup itu ya punya keuntungan dalam arti materi. Bahkan pada gilirannya benar itu yang menguntungkan dari segi materi. Maka sering menjadi slogan kadang-kadang ketika orang membutuhkan orang lain, jawabannya apa? Wani piro. Semua dihargai dengan rupiah, dengan nilai uang. Bersahabat karena ada wani pironya. Kan ada keuntungan materi. Miris. Apapun, bahkan senyumnya materi, pandangannya materi, parameternya materi. Sekalipun keluarga, kalau kira-kira tidak mendapatkan keuntungan ya lupa. Istilah Jawa Timur menyebut linak linggo lico lilur, lali sanak, lali tonggo, lali sedulur. Itu kalau sudah urusan materi. Rusaknya dunia juga karena materi. Tiga tahta wanita, harta. Tahta, harta, dan wanita. Ini yang menjadi cerita klasik goro-goronya dunia, ini adalah masalah tiga ini. Kita lihat di mana-mana ada terjadinya pergeseran, terjadinya muncul huru-hara, munculnya peperangan, pertumpahan darah di mana-mana. Itu karena manusia yang serakah. Karena dominasi dalam pikirannya hanya masalah materi, berpikir secara pragmatis. Dari materi, materialisme, berpikir pragmatisme, akan mengkristal menjadi manusia individualistis. Manusia anania yang berpikir hanya pada dirinya sendiri. Akhirnya hidup bagi dia adalah aku. Kalau perlu orang lain aku korbankan. Jadi bukan ngisuk mangan opo kang, ngisuk mangan opo berhasil wis entek. Jadi kalau orang Jawa persiapan makan sudah mau habis. Zaman susah dulu, Mas ngisuk mangan opo. Sekarang berubah ketika dunia makmur, Mas ngisuk mangan sopo. Jadi saling makan bukan rahasia dalam kehidupan ini. Yang saya sering menyebut bagaimana orang bisa berdendang riang menari di atas penderitaan orang lain. Di atas penderitaan temannya sendiri,
bahkan bisa menari di atas bangkai bangsanya sendiri. Jadi harga diri tidak patek penting. Harga diri itu untuk apa? Kalau kira-kira dapat uang ya tidak masalah. Bahkan iman pun bisa digadaikan. Ini bahaya sekali. Nah, oleh karenanya kita mengenal bahwa di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 kita paham insyaallah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah dalam arti yang luas yaitu ketundukan dan kepatuhan kepada Sang Pencipta. Kalau ayat ini kita hayati dengan benar, bahwa hidup ini diciptakan memang untuk sebuah pengabdian. Mestinya setiap kita menjadi motivasi hidup yang mendorong dinamika dan gerak-gerik hidup kita berangkat dari pengabdian, ibadah. Kalau pengabdian itu kan berarti satu perjuangan. Bagaimana membuat orang lain senang. Bagaimana kalau seorang pemimpin, rakyatnya itu bisa makmur, bisa hidup nyaman. Kalau dia seorang guru, dia bagaimana motivasi dorongan hidupnya, bagaimana murid-muridnya itu bisa belajar dengan baik dan sukses. Bagi pedagang, bagaimana supaya masyarakat desa itu bisa mendapatkan barang-barang dari kota, dia fasilitasi dan boleh mendapatkan keuntungan. Atau sebaliknya orang kota bisa mendapatkan barang-barang dari desa, dari gunung. Itu jasa pedagang. Kalau menghayati dari surat Az-Zariyat ayat 56 ini, bahwa masing-masing manusia punya motivasi bahwa hidup itu adalah ibadah, hidup itu adalah sebuah pengabdian, berarti hidup itu adalah sebuah pengorbanan, perjuangan, memberi. Bukan bagaimana meraih, meraup dari orang lain. Maka di sini kualitas manusia akan ditentukan bagaimana dia bisa bermanfaat terhadap orang lain. Nah, dari tinjauan para ulama tauhid mengatakan bahwa ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Penjabaran dari ayat yang sering kita baca, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Artinya, ini luar biasa, muncul dari sini manusia-manusia yang tulus dan ikhlas. Karena ketika dia melakukan apapun sesuai dengan profesinya masing-masing, itu dia lakukan itu, semua yang dia lakukan dia persembahkan kepada Sang Pencipta. Jadi tanpa pamrih, rame ing gawe, sepi ing pamrih. Kalau orang Jawa. Jadi dia berbuat itu betul-betul tulus, seorang guru-guru yang tulus. Sehingga dia bahagia, tidak karena materi semata-mata, bukan jadi tujuan semata-mata, tapi dia bahagia ketika melihat sukses murid-murid yang dia didik. Dengan ketulusan dia memberikan ilmunya, menanamkan nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai kebaikan, kebajikan kepada murid-murid yang dia didik. Jadi betul-betul tulus. Kalau dia pedagang, berangkat dari nilai pengabdian kepada Allah, dia susah payah mereka mengambil barang dari kota dibawa ke desa, dan boleh oleh Allah diperbolehkan mengambil keuntungan, tapi bukan dijadikan satu sarana untuk mengeksploitir orang yang tidak tahu. Ini kan berbeda. Maka pedagang yang jujur itu tempatnya di surga. Karena dia telah banyak memberikan manfaat, memfasilitasi, menyediakan keperluan-keperluan orang desa dari kebutuhan dari kota, barang-barang dari kota, atau sebaliknya. Semua dilakukan sebagai wujud pengabdiannya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Itu pengertian ibadah bukan hanya di masjid dalam arti yang luas. Maka di sini, kalau menurut ulama fikih, ibadah itu adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendambakan pahala dari Allah di akhirat nanti. Jadi berarti ibadah itu tidak hanya masalah sholat.
masalah puasa, tapi seluruh dinamika yang melahirkan maslahat, manfaat yang dia berharap hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Maka dari segi pelaksanaan itu dibagi menjadi dalam 3 bentuk. Pertama, ibadah jasmaniyah dan rohaniyah. Artinya melibatkan jasmani dan rohani. Seperti perpaduan antara ibadah jasmani dan rohani seperti sholat dan puasa. Itu pekerjaan jasmani dan juga rohaninya. Yang kedua, ibadah rohaniyah, tapi menyangkut maliyah atau harta, yaitu perpaduan antara ibadah rohani dan harta seperti zakat. Uang kita dikorbankan, diberikan pada orang lain, karena menyangkut harta. Dan juga rohani, ketulusan, keikhlasan kita, empati dan simpati kita. Yang ketiga, ibadah jasmaniyah, rohaniyah, dan maliyah, lengkap ini. Semuanya, yaitu ibadah haji. Ya, fisiknya ya, luar biasa, rohaninya sudah jelas, hartanya tidak sedikit dikorbankan. Jadi ditinjau dari segi kepentingan, ibadah di sini ada 2 macam. Pertama, yang bersifat kepentingan fardhi atau personal, perorangan seperti sholat dan puasa. Ibadah pribadi hanya untuk diri kita. Dan yang kedua, bersifat sosial, ibadah ijtima, seperti zakat, haji. Ini menyangkut orang banyak dan ada kepedulian terhadap orang lain. Nah, dan ini pun masih dijelaskan lagi, adapun ibadah ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya terdiri dari 5 macam. 1, ibadah dalam bentuk perkataan, yaitu seperti lisan, berzikir, berdoa, tasbih, tahmid, membaca Al-Quran, ibadah lisan namanya. Yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membantu orang. Itu tidak disebut harus begini, tapi secara umum ya dia beramal, amaliyahnya tidak ditentukan, tetapi secara garis besar dianjurkan menolong orang lain, berjuang menegakkan agama Allah, jihad fisabilillah, mengurus jenazah dan sebagainya. Dan yang ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan amal soleh yang telah ditentukan wujud perbuatannya, yaitu yang disebut dengan ibadah mahdhah sholat. Aturannya bukan buat sendiri, bukan buatan Cibubur, bukan buatan Indonesia, tapi sudah diatur oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sholat misalnya, kenapa sholat menghadapnya ke kiblat? Rasul mengajarkan seperti itu. Kenapa ketika takbir mengangkat tangan, bersedekap? Itu memang sudah diatur aturan-aturan ibadah yang terbaik dalam mencontoh Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apalagi dalam hal ibadah. Jadi nggak bisa kita buat sendiri model Depok, itu model Cibubur, sholatnya nggak bisa. Sudah ada aturan yang baku. Bagaimana puasa, kapan mulainya, jam berapa kita mesti sahur, jam berapa kita berbuka, berapa lamanya, dan seterusnya. Demikian juga soal zakat dan haji. Ini yang disebut dengan ibadah mahdhah. Kemudian ada lagi yang keempat adalah ibadah yang tata caranya serta pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa, i'tikaf, ihram, itu banyak mengekang diri. Orang berpuasa kita tahu kan, bukan hanya mulut saja, perut saja yang menahan, tidak makan, tidak minum, tapi mata kita, telinga kita, langkah kita, itu semua menahan diri. Kita kekang supaya berjalan di atas jalan kebenaran. I'tikaf juga begitu, tidak boleh semaunya. I'tikaf duduk diam di masjid. Banyak yang tidak dibolehkan ketika kita i'tikaf. Demikian juga ihram ketika kita haji ataupun umrah. Dan yang terakhir, ibadah dalam bentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap diri kita, atau membebaskan seseorang yang telah berhutang kepadanya. Nah ini agak berat, ini nggak pakai modal tapi berat, memaafkan. Nggak pakai modal tapi memaafkan, loro hatiku ketika
Nah, bisa nggak kita? Ya sudahlah, kesalahan saya, maafkan. Walaupun dia tidak minta maaf, apalagi kalau yang bersangkutan itu minta maaf. Wah, ini memang tidak pakai modal tapi berat. Kemudian membebaskan seorang dari hutang nggak bayar-bayar. Kalau diharap-harap bayaran juga kelihatannya udah nggak mungkin, orang sudah jatuh miskin, bangkrut, ya sudahlah, kita maafkan saja hutangnya, kita baik diucapkan ataupun tidak. Ya udah Mas, hutangnya sampean lunas, nggak usah dibayar lagi. Atau diam-diam kita sudah kembalikan, ya Allah hutang dia saya bebaskan. Nah, ini juga termasuk ibadah di dalamnya. Oleh karena itu, secara umum, secara garis besar, maka ibadah itu dibagi dua, ibadah mahdhah atau disebut dengan ibadah khusus, yaitu ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan oleh ketentuan nas atau dalil yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti tadi saya sudah sebutkan, yaitu seperti sholat, zakat, puasa, haji. Jadi jangan buat cara-cara sendiri, buat aturan sendiri. Sudah ada aturan bakunya yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ibadah yang disebut dengan ghairu mahdhah, yaitu ibadah ammah atau umum. Semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah SWT, seperti bekerja mencari nafkah, bahkan makan, minum, dan sebagainya. Itu dihitung sebagai ibadah. Ini kan luar biasa, Masya Allah. Nah, kesimpulan dari ini semua, bagaimana mengaplikasikan surat Az-Zariyat ayat 56 tadi, bahwa hidup itu ibadah. Maka seluruh dinamika hidup kita, aktivitas kita, bagaimana harus bernilai ibadah. Baik itu masuk dalam kategori ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Jadi hari-hari yang kita lewati, mulai bangun tidur sampai pergi lagi tidur, itu harus bernilai ibadah. Jangan ada waktu yang disia-siakan dengan arti yang tidak jelas. Apalagi harta dihambur-hamburkan kepada tempat yang tidak jelas. Juga ilmu, pikiran kita, perilaku kita, bagaimana supaya itu berorientasi pada motivasi ibadah kepada Allah dan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira sore hari ini sebagai mukadimah untuk pengkajian lebih dalam lagi, bahwa hidup itu adalah ibadah pengabdian kepada Allah, yang ternyata tidak, ibadah itu pengertiannya tidak hanya sholat semata di masjid, tapi seluruh dinamika aktivitas kita bagaimana bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Demikian Pak Nuni, mudah-mudahan ada manfaatnya.